Oke guys, buat teman-teman semua, balik lagi bareng aku Surya Dharma dan teman aku Asa. Kembali lagi masih di Papa Podcast. Ya. Ido. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Papa Podcast serius tapi bercanda. Oke. Ya masih barengan kita berdua di sini. Ya. Ada Surya Dharma dan juga Asa Bolarahab masih di Papa Podcast tentunya. Dan di malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih Bang Abul. Ya. Gestar ya. Nah, yang sempat tertunda. Orangnya cantik, baik budi, ya kan, rajin menabung dan tidak sombong. Tapi Bang, sering sakit hati. Oke, kita sambut kali ini Fadila Nasution. Guys. Jadi mungkin banyak yang kenal ya, buat Fadila Nasution ini. Ada yang kenal, kalian boleh langsung tap layar, jangan lupa, dan juga komen-komen. Karena di malam hari ini kita bakal live sampai di pukul 10.30. Senang kali ya. Karena waktu kita tadi udah harus kena apa kan gitu. Oh ya, karena agak panjang dari waktu kita. Ya, jadi agak banyak menunggu. Termakan waktu yang tadi jam 9 tinggal sebulan ya kan? Janji setengah 9 jadi jam 9 ya. Iya. Bilang jam 10.30. Semalam itu tergendala hujan. Sebenarnya malam hari ini Kak Dila itu ada apa dia? Namanya? Katanya ada korporal lab katanya. Konser mini. Ada yang kenal buat teman-teman, buat Kak Dila Nasution, boleh langsung di komen-komen dan jangan lupa apa namanya? Gip-gipnya. Gip ya. Oke, langsung saja di malam hari tema kita adalah pro dan kontra pernikahan dini. Oke, jadi waktu malam kemarin ya kita sudah bahas masalah pernikahan dini dan ada pro dan kontra nih antara kita berdua. Nah, jadi kita tanya. Yang pro ini siapa sekarang? Saya yang pro, terserah nih. Yang pro adalah host. Oke, dan kontra adalah saya. Nah, pokoknya yang jelek-jelek yang co-host aja lah ya. Oh iya. Harus ada itu ya. Harus ada kita. Jadi nanti kita akan bahas macam mana masalah pernikahan dini ini. Iya. Sama Kak Fadila Nasution secara gitu kan, Kak Fadila Nasution ini adalah mungkin ya kan pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Karena kemarin kita udah pernah bahas dia umurnya menurut agama dan menurut dan segala macam. Oke guys, sebelumnya kita tanya-tanya dulu Kak Dila Nasution. Hai Dila, dia awak cantik. Asik. Nak tahan awak. Apa kabar Dila? Baik, sangat baik ya. Suaranya tuh dari kali. Iya. Lembut. Tangan gue ini apa gini-gini gue. Kita podcast. Bukan gini-gini tangannya. Aduh, ya Allah. Sama-sama gini ya. Dari suaranya aja. Dia berbicara udah lembut ya. Lembut kan. Apalagi bernyanyi ya Allah. Cek aja lah TikTok gue. Ya. Jangan lupa ya buat teman-teman semua cek TikToknya sekarang Dila Nasution aja ya. Enggak, Siti Fadila Nasution. Oh iya, udah panjang sekarang. Panjang. Kalau lewat beranda kita kan. Udah like juga sih. Oke, jadi buat teman-teman semua dimanapun kalian berada ya, Fadila ini di setiap konten-kontennya ada ngobrol. Yang paling banyak sih song ya, nyanyi. Nah, karena punya suara yang begitu indah. Memang sih orang Labuan Batu Selatan ini banyak kali suara yang indah-indah. Memiliki suara emas, perak, ya kan. Suara agak berat, ringan, nah gitu. Setengah Tapi ringan. Kak Fadila ini memang dia punya khas sendiri dengan cengkok-cengkok yang amburadul sedikit lah. Jadi Kak Dila songnya ini apa nih? Genrenya apa? Dangdut. Dangdut. Dangdut itu harus hidup di muka bumi. Mantas agak goyang sedikit. Memang dilihat statusnya Bang, enak suaranya. Iya, aku sampai tergema-gema gimana gitu ya. Makanya kemarin terakhir kita lihat bahwasannya Kak Dila ini sempat collab juga dengan penyanyi-penyanyi. Iya. Penyanyi yang ada di Labuan Batu Selatan ya. Berarti kan ada beberapa orang yang cukup dikenal juga yang sering mengisi acara-acara hajatan-hajatan di wilayah Labuan Batu Selatan inilah. Ya, memang sudah bisa lah dipanggil-panggil ya kan. Tapi bukan berarti wanita panggilan ya. Bukan. Ya song ya kan.
Cuma menyanyi. Oke, Kak Dila, sekarang kalau boleh tanya hal yang lebih sensitif, umur berapa sekarang? Besok tanggal 27 23 tahun tepatnya. Masih 23 tahun. Oh. Hah? Tanggal 27 tepat 27 besok 23 tahun. 23 tahun. Siapkan kau lah Kak dulu Bang. Aduh. Nah, jadi Masih muda ya. masih muda banget. Nah, jadi berarti pas banget dong. Pas sekali lah ya, pas sekali untuk tema kita malam hari ini. Nah, jadi Beda kami 1 tahun sama adik kakak. oh ya, 1 tahun. Ya. Berarti masih muda aku lah ya. 24. Oh 24. Aku masih 20 loh. Oke, jadi buat teman-teman Kak Fadila umur 23 tahun. Ya kan sudah married? Udah nggak sama lagi. Oh bayar. Jadi judulnya udah pernah. Udah pernah. Udah pernah. Nah, jadi Pernah. kenapa spesial banget? Kenapa harus Kak Dila Nasution yang kita panggil ke sini? Nah, itu tadi ya. Salah satunya alasannya adalah karena sudah pernah menikah sementara masih di Umurnya 23 tahun tanggal 27 bulan ini. Nah, jadi pas banget ya. Jadi ada beberapa pengalaman. Jadi untuk teman-teman semua yang kalau muda khususnya yang malam ini lagi jomblo dan ingin menjalin suatu hubungan, oke ya. Nah, Bisa jadi ya? jadi pelajaran Bukan, nanti yang akan bukan ya? kita cerita-cerita. Boleh nggak kita cerita-cerita tentang dong. Boleh. bagaimana menjalani, boleh ya? Boleh. Nah, jadi teman-teman ini sudah dapat apa namanya? Izin ya dari Kak Dila sendiri bahwa kita akan bahas masalah mulai dari dia percintaannya, masalah dia menjalani rumah tangganya dan sampai akhirnya sudah tidak bersama lagi hari ini. Oke, buat teman-teman semua nanti kita bakal tanya lagi tentunya. Jangan lupa tap-tap layar, kirim-kirim dulu gift-giftnya ya kan. Nah, dan jangan kalau satu gift satu pertanyaan boleh ya kan, mau kirim-kirim mawar lah apalah itu ya kan. Boleh. Oke, jadi buatnya Kak Dila nih di umur 23 tahun sudah tidak bersama. Kita langsung go to topik aja lah ya kan. Karena kalau untuk konten-konten Kak Dila mungkin netizen di luar sana jauh lebih tahu nih, ya kan. Nah, jadi ada sisi lain yang mungkin mereka pengen tahu juga dari sisi lainnya Kak Siti Fadila ini. Yang paling utama, pada saat itu pacaran di umur berapa Kak? Lama kali berarti sudah ya? Iya lama lah. Baru tamat enggak baru tamat lah, pokoknya ada 2 tahun tamat. 2 tahun tamat sekolah berarti di usia 18 tahun lah kurang lebih ya, 18 ke 19 tahun. Berarti baru dong sebenarnya. Baru lah. Ini 23 bulan ini. Iya, berarti 18 berarti sekitar 5 tahun. 5 tahunan ya. Oke, Kak Dila, pacaran di 18 tahun. Apa sih yang ngebuat sebelum itu pernah pacaran juga sebelum sama yang itu? Di umur berapa sih pertama kali Kak Dila itu pacaran? Yang mengenal kata cinta lah. SMP dong. SMP. Sama Udah sama- gatel modelnya. Gatel modelnya ya. Oke, terima kasih. Ya, kisi-kisi dulu. Terima kasih buat Kak Juliana Koci beserta keluarga besar ya yang udah nonton langsung di sini studio. Jadi buat kawan-kawan yang mau nonton langsung boleh langsung ya datang ke studio ala kadarnya kita. Kadar ya. Ya ke rumah makan rasa kampungnya di Kitchen. Oke, lanjut. Di usia SMP berarti 12 tahun dong. Iya. Apa sih menurut pada saat itu masih nggak rasanya itu seperti apa sih? Cinta monyet bang. Cinta monyet. Berarti wah gitu nggak gitu. Ya ibaratkannya biasa support kita untuk sekolah juga satu. Oh gitu. Biar semangat kayak mana biar tiap hari itu bisa ada cowokku di sana gitu. Oh, jadi mau pergi sekolah itu ada yang dituju lah gitu kurang lebih ya. Iya, benar sekali. Oke, jadi sebenarnya cintamu itu cinta yang untuk penyemangat juga lah berarti ya. Terus kalau untuk pertama SMP itu berapa bulan sih pacarannya kemarin? Udah lama loh, Maksudnya udah gak ingat. pacarannya itu berapa bulan gitu? Ya sekitar ya bisa jadi 2 gitulah. 2 bulan. Biasa lah 3 berarti bulan, kembang iya. tak apa lah ya, kembang-kembang bunga cinta pertama lah. Itu ngerasa cinta pertama nggak sih pada saat SMP itu? Tidak. Belum ya. Tapi udah jatuh cinta ya?
cinta monyet. Oh, Cinta cinta tidak monyet. sesungguhnya. Oke. Nggak benar-benar cinta pertamanya ya suami semalam. Oh, bayar. Masih dibilang suami semalam, guys. Suami hari ini ada nggak ya? Mantan suami ya Mantan Allah. suami. Lupa. Mantan suami. Berarti mantan suami ini udah lama lah kakak berhubungannya ya. Baru pacarannya berhubungan. gitu. Iya, 1,5 tahun kami 1,5 pacaran. tahun. Cukup lama juga ya. Cukup lama. Terus pada saat itu pacaran di SMP menuju ke SMA. Jadi udah berapa kali sih pacaran sampai SMA? Capek bang, nggak ingat. Nggak ingat. Banyak kali berarti. Banyak kali. Banyak kali. Terlalu banyak ya, nggak jadi Terlalu ingat. ba- Jadi agak sulit mengingatnya. Inilah kadang-kadang kita luar biasanya ya kan. Jadi yang kita bahas kemarin nih, tentang apa namanya, masa pacaran macam Pak Abul juga dulu. Pak Abul ini juga udah gonta-ganti juga sebelum mendapatkan cinta pertama. Lagi ya kan. Pokoknya dia MKS sebenarnya, mencari koleksi seleksi. Seleksi. Betul nggak? Iya kan? Seleksi itu yang utama ya kan. Makanya sekarang udah ada cita-cita jadi walid. Walid nak dewi Walid. Oke, jadi setelah itu pacaran ya. Kita agak serius sedikit ya. Iya, boleh. Karena ini sangat-sangat penting. Iya. Ya, sangat-sangat penting buat para penonton semua kita bahas masalah ini. Apalagi perkembangan saat ini kita tahu ya, sosial media, kenal lewat handphone, ya kan, yang nggak tahu rupanya bagaimana, tahu lah editingnya luar biasa ya kan, sudah ketemu entah macam-macam mana kan gitu kan. Nah jadi setelah tadi pacaran di SMA sudah banyak kali, nah ketemu cinta pertama itu sebenarnya tadi yang dibilang ya, Iya. mantan suami cinta pertama, gimana sih Sampai jadi kak ya. sampai Iya, jadi? sampai jadi. Hmm. Kita jumpa itu waktu aku ikut festival dangdut, dia panitianya. Oh, kakak peserta? Dia Dia panitia. panitia. Ah, Sering terjadi. sering Iya, terjadi. sering terjadi. Dikirain. Dan dia ternyata abang kelasku dulu. Oh bayar. Sekolah di mana dulunya? SMK Ki Hajar Dewantara. Cukup banyak mencetak bibit-bibit unggul. Ki Hajar Dewantara ini ya. Jadi Jadi kakak ini alumni di SMK Ki Hajar tahun berapa? Aku tamat di 2020 lah kalau nggak salah. 2020 ya. Jadi sudah ada 5 tahun ya. dari tahun 2020, setelah itu berapa lama menikah lah. Menikah. Nah, Sempat menikah tamat juga kak ya? Tamat lah. rupanya. B2 SMK ini. Yes. Jadi karena kemarin kita bahas di banyak dilema saat ini, bahwasannya banyak ada yang SMP, bahkan ada salah satu anaknya rekannya Pak Abul ini kemarin SMP sudah menikah. Iya. Nah, bahkan ketahuan setelah kelas 3 nih, setelah mau lulusan baru ketahuan. Iya. Baru dinikahkan gitu ya Pak Abul ya, Iya. kemarin ya. Sudah MBA lah. MBA. Itu sayang memang. MBA itu Merit by accident. oh macam-macam istilahnya. Iya. Emang luar biasa Pak Abul ini. Udah lama. Salah pergaulan. Oh, salah pergaulan. Makanya Jadi terjadilah pernikahan ini. jadi Kak Dilang, jadi kami gini kemarin. Aku termasuk pro sama yang pernikahan dini. Kenapa? Karena kalau seumpama nih kita masih udah umur 35, ya kok ada rezeki. Ya kan sekarang itu kan gitu kan, ya kok ada rezeki. Tiba-tiba punya anak tuh. Punya anak di umur 38. Tahu sendiri dong sekarang nggak mungkin lah anak begitu cerot langsung bisa kerja, atau otomatis membiayai lah dan segala macamnya kan gitu kan. Nah, jadi kalau nikah muda ini atau pernikahan dini ini jadi satu solusi supaya pada saat anak itu butuhnya nih, apalagi zaman sekarang pendidikan is number one kan gitu kan. Jadi menurut Kak Dila bagaimana mengenai pernikahan dini ini? Setuju? Apa alasannya? Nah, gitu, seperti itu. Bagaimana kira-kira? Kalau alasan gue sih seperti itu ya kan, sebagai yang pro dengan pernikahan dini kan gitu. Kalau Kak Dila sendiri bagaimana? Kalau aku sendiri sih nggak setuju dengan pernikahan dini, itu nggak setuju. Karena zaman sekarang tuh pemikiran anak-anak sekarang tuh kalau yang katanya menikah hanya yang dipikirkan enaknya aja. Pasti. Situlah memang Ya, ada. Terus? yang di situ. Yang dipikirkan hanya enaknya saja. Dia tidak mengerti apakah menikah itu kedepannya akan bahagia terus, apakah akan
lurus terus, mereka tidak akan mikirkan ke situ bang. Yang dipikirkannya itu cuma tadi di garis bawahi enaknya saja. Oke, jadi kalau mau Abdul Ya seperti itulah. seperti itu. Berarti termasuk yang kontra lah ya. Oke. Jadi kalau Mas Austin pro. iya agak berat, jadi kita pesan minum dulu lah ya. Jadi Pak Abdul kawan Dila bentar dulu ngobrol, aku pesan minum dulu, oke? Boleh. Oke. Bentar ya guys, nanti aku kembali lagi. Iya. Bisa pulang Austin berangkat ya. Ditinggal kos sendiri. Oke, Kak Dila ya. Kak Dila dulu PPL-nya di Pengadilan Negeri Kota Pinang ya. Abang kok tahu bang? Itu tahu, ada informasi ya kan. Iya benar. Ya, di situ kan. Iya. Masa itu kita pun juga di situ waktu itu. Abang di situ? Apa, iya. Abang jadi apa? Jadi tukang ngintip Iya aku di situ bang. di situ ya kan. Mungkin kakak kenal ada namanya Camelia Hasibuan. Kawanku. Ada ipar saya itu. Tadi dia cerita. Sempit sekali dunia ini ternyata guys. Iya. Ternyata ya kan satu Letting sama ada Camelia. ipar ya. Nah jadi kakak Padilla Nasution. Opung saya Nasution enggak? Apalah bang, abang manggil aku apalah itu? Opung pengganti. Opung muda berarti. Iya. Kan opung pertama asal Arab pula kan sama kayak saya. Baru yang pengganti Nasution. Jadi kayak mana tutur itu? Iya, itulah bang aku Nasution dale bayan nak mengerti. Yang mungkin ada yang tahu apa tuturnya, komen aja ya. Kita lihat di sini. Oke guys, belum lagi aku. Udah aku pesan minumnya, tenang Udah ya. ya? Apa Kita pesan apa nih? Hah? Pesan apa? Kita pesan minuman botol ya. Pesan minum botol, tapi botolnya jangan dimakan ya. Sponsor dong. Hah? Sponsor nggak? Kayaknya sih agak-agak. Oke guys, balik lagi tadi aku dengar 10 kali ya cerita sampai ke tutur-tutur ya. Iya. Oke, jadi tadi setelah kita pro kontra tentang masalah pernikahan dini yang katanya cuma nikah enaknya aja gitu kan. Tapi ada segi positifnya loh. Kalau menurutku sih ya kan. Dan ini akan kita bahas. Kalau di dalam pernikahan dini itu terkadang satu mungkin kita lebih memikirkan ke depan. Ke depan seperti bilang tadi bahwasannya enggak lah nanti anak kita mau kuliah kita sakit-sakitan, kita tahu sendiri dong zaman sekarang ini bahwasannya penyakit itu di umur 48 ya kan 45 sudah datang ya kan. Apalagi sebagai laki-laki seperti kami berdua ini rentan sekali dengan namanya penyakit. Jadi kalau menurut Kak Padilla sendiri bagaimana untuk mengyeskan pernikahan dini atau karena itu tadi karena pengaruh kesehatan gitu. Kalau untuk ngeyeskan yang namanya pernikahan dini itu satu, pergaulan bebas bang, menjauhi pergaulan bebas. Takut ya namanya anak-anak zaman sekarang tuh, apalagi yang masih remaja tanggung nih, yang namanya kayak gitu itu sangat penasaran, bener ya pasti ya, sangat penasaran banget. Apa sih itu? Coba yuk, pasti gitu. Sangat Penasaran. Jadi memang pada dasarnya apa ya tadi? Pergaulan bebas. Tapi yang dijaga. Jadi sebenarnya kalau masalah silakan Bu, silakan minumnya ditaruh aja. Makasih ya. Kali ini Bu minumnya beda ya hari ini. Agak gemuk dikit. Oke, ini pakai intermezzo ya guys. Jadi itu ada serius, ada candanya. Makanya di Papa Podcast ini serius tapi bercanda. Oke. Enggak tokang-tokang kali. Mainnya. Sebenarnya aku nggak mau yang dingin. Iya, tapi udah disediakan ya kan. Disponsori oleh Sostro. Rasa apa ya? Nggak ada rasanya sih. Original. Oke, jadi kembali lagi ke Papa Podcast ya. Serius tapi bercanda. Oke. Pergaulan bebas. Nah, pergaulan ngeri ya kalau udah pergaulan bebas ini jantungan aku. Apakah salah satunya dulu itu yang menyebabkan Kak Dila? Oh tidak. Oke. Jadi tidak sama sekali. Di usia berapa kemarin menikah? 21. 21. Jadi kalau udah ada enak itu ya? Hah? Udah ada enak kan?
Maksudnya? Ada Iya udah. Nah kalau aku tuh bukan termaksud pernikahan dini. Nah pernikahan ini tuh ibarat kayak di bawah 17 tahun ke bawah itu baru pernikahan dini. Jadi kalau kemarin usia berapa Bun? Yang menurut agama Islam kemarin range usia untuk pernikahan dini kan ya? Kalau untuk di undang-undang itu kalau laki-laki itu 25, perempuan 21. 21 atau 23 gitu ya. Jadi ada range ya. Bahasanya pernah berpikir nggak sih kalau berarti kemarin tadi tanggal 27. Jadi yang menyebabkan kalau Kak Dila sendiri memilih menikah di usia 21 tahun. Apa sih? Menjauhkan itu tadi, Bang. Iya. Menjauhkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya diinginkan sih. Setelah nikah. Setelah nikah. Gitu. Ya kan? Karena memang harus berkembang biak ya. Iya. Karena tujuan menikah pasti itu yang dicari. Berkembang biak. Iya. Salah satunya berkembang biak. Wah sekali ya berkembang biak. Oke, jadi berarti salah satu minum dulu Kak. Boleh silakan diminum dulu Kak. Silakan diminum dulu, apa yang bisa dimakan ya Kak ya. Ini hidangan memang kalau yang ini guys langsung dari Gestar ya. KFC dan ada melon. Melon atau lemon? Molen dari Papa Podcast. Oke, jadi sembari kita ngobrol-ngobrol sembari cerita-cerita, sembari cicipi hidangannya ya. Buat Kak Dila sendiri di 21 tahun sudah menikah, pastilah awal-awalnya itu berbunga-bunga. Ya kasih. Apa yang ngebuat Kak Dila itu sampai jatuh cinta pada saat itu sama lelaki itu? Perhatiannya dong. Perhatiannya. Dia itu modelnya gini. Laki-lakinya cuek. Oke. Kalau di depan orang banyak. Sangat romantis kalau udah berdua. Asik. Sih dikenang. Tapi orangnya Kak, dia orangnya konsisten ya. Iya, kalau di depan orang banyak tuh jarang. Paling tunggu ada orang yang kayak itu binimu loh gitu loh. Tunggu ada yang ngetok dia lah gitu kan baru mau. Oh, ini sini sayang sini gitu. Kalau enggak dia enggak mau. Berarti bahasanya bukan tentang mapan dan materinya dong kalau gitu. Cuman gini, itu menjadi garis bawah. Mapan atau materi itu menjadi garis bawah. Kalau kita memang menikah belum bekerja Bang ya. Setidaknya setelah menikah harus ada kepikiran gimana cara maju untuk ke depan. Benar kan? Jadi cerita curhat aku nanti di sini. Inilah namanya kita berbagi. Jadi apa yang mungkin terjadi saat ini kan ini pelan-pelan. Siapa tahu nih cerita dari Kak Dila nanti bisa untuk inspirasi buat teman-teman ya, buat teman-teman di luar sana lagi nonton sekarang ini, ya kan? Karena untuk di Papa Podcast sendiri ada 10 juta orang yang menonton ya di akun. Kita lupa bilang kalau ada kita live di 2 akun, ada di akun Abasar Bularahab dan Papa Belanja. Oke, jadi gimana tadi? Kita bilang bahasanya mapan itu setelah menikah. Tidak mesti nih, berarti harus cari bareng-bareng dong kalau gitu. Iya. Mulai dari nol ya kan? Ya, mulai dari nol kembali. Tapi kan nggak mungkin dong istilahnya kalau kita sudah punya rumah tangga yang tadinya kita beli nasi sebungkus sekarang sudah 2 bungkus. Nah, jadi mencari mapannya itu gimana sih menurut Kak Dila sendiri? Sama-sama bekerja, sama-sama kumpul bareng, nabung bareng untuk masa depan yang cerah dan bahagia. Rencananya. Iya, tapi gagal. Belum sampai ke sana ya guys. Nanti kita akan bahas ya. Jadi kalau kalian penasaran cerita bagaimana, tonton terus. Stay tune terus di sini. Nanti kita akan bahas sampai ke sana karena kita masih punya panjang waktu. Ada sekitar 40 menitan ke depannya. Ini akan dilanjut setelah jeda berikut. Pakai jeda ya? Ya kita makan dulu. Oh, makan dulu ya kan? Jadi ada proses dari pacaran, puber pertama, puber kedua, ya, menikah dan nanti akan ada masa klimaksnya. Jadi Kak Dila pada saat itu dengan sosok kita sebut aja lah inisialnya P atau U atau R lah ya kan, kita Pur lah kan gitu, inisialnya Pur. Sebut saja begitu, ya kan sebutnya begitu dengan perhatiannya. Oh ya, oke. Jadi dengan inisial ya, ya. Dengan perhatiannya, dengan sisi romantisnya pada saat berdua gitu kan. Kira-kira
yang terjadi pada saat sehari-hari gitu kan. Bagaimana menjalaninya? Maksudnya menjalaninya itu apakah obrolannya sama pada saat pacaran dan setelah menikah? Lebih romantis setelah menikah. Ya kalau udah setelah menikah apa-apa yang dikerjakan nggak ada tantangan ya Kak ya, dan juga nggak ada larangan. Yes, benar sekali. Semua itu ibadah gitu. Yeay. Apalagi senyum sedikit. Masya Ibadah. Allah. Masyaallah, tabarakallah. Cuy. Gitu ya kan. Tapi Mhm. itulah. Jadi kita buat apa namanya setelah menikah dan juga ada makin mesra. Ya. Nah, satu pertanyaan yang masih ganjel nih Kak Dila. Apa hal buruk yang pada masa pacaran kakak nggak tahu setelah menikah tahu? Nah itu pasti ada dong ya. Pasti. Nah, Terungkapnya di setelah nikah. ya iya gitu. Dia nggak kerja guys. Hah? Dia nggak kerja. Oh. Oh jadi sebelum Ya sebelum menikah itu dianya mau kerja. Bahkan dia itu kerja di salah satu inilah gitu. ya Bank BRI di Medan. Berarti Satpam di sana. oh jadi apa yang berarti Dia resign. Resign si kenapa? pacaran. Sampai saat ini aku juga belum tahu alasannya apa, walaupun aku ini mantan istrinya, guys. Ya, aku nggak tahu alasannya apa. Cuman bisikan-bisikan orang, ya dia gitulah, paham lah pastinya apa gitu. oke, berarti ada satu masalah lah gitu ya. Yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Setelah resign, ikut ngurus lembu, ikut motong segala macam. Pokoknya kerja lah yang namanya itu dikerjain. Ikut main endek-endek. Pokoknya ikutlah semua itu, ikutlah, dikerjain lah pokoknya, ikut ke ladang sama. Setelah menikah, ontok di rumah dan aku yang kerja. Jadi itulah hal yang buruk sebenarnya. Nah, jadi itu sempat juga kita bahas semalam ya. Bahwasannya kalau kebanyakan yang menikah dini itu ataupun pernikahan dini itu seperti itu. Mungkin pas sebelum nikah nih, gubu-gubu nih akhirnya dia menunjukkan siapa diri dia sebenarnya, betul nggak? Yes. Nah, dengan segala kemampuan dia punya, bila abang nggak malu deh kalau cuma sekedar maaf cakapnya, bukan merendahkan ini ya, bukan merendahkan. Kerja di grosir atau jadi tukang sorong di pajak atau di dusemir kan yang istilahnya memang kuli lah kita bilang ya kan. Nah, tapi begitu menikah terus ada timbul rasa akhirnya sudah tercapai nih keinginannya dapetin Dila gitu kan, dan ternyata setelah itu malas-malasan, dan itu hal yang terburuk. Ada nggak sih setelah itu timbul suatu pikiran Dila, ayo bang itu seperti apa, menyemangati dia atau bagaimana? Pada saat kan udah jadi nih kan, nggak mungkin dong dengan gara-gara hal-hal seperti itu langsung udahlah gitu kan, nggak mungkin. Ya dibilang kerja dong bang, apa hidup kita mau gini-gini aja, bergantung sama ayah, bergantung sama mertua. Kita juga punya pingin rumah sendiri, pingin segala macam sendiri, harus pakai uang sendiri. Kan gak pengen, itu jadi motivasi dia sih seharusnya. Cuman sama dia dianggap kayak omong kosong belaka ya. Oke Kak Dila, coba kita kasih sebelum kita ke yang lain ya kan, ini ada pertanyaan nih dari Bang Ipan. Izin bertanya, kriteria kata mapan Bang Ipan ya pertanyaannya. Kriteria kata mapan tuh gimana sih kalau menurut Kak Dila sendiri itu seperti apa? Kalau menurut aku, untuk laki-laki mapan tuh yang intinya itu cuman dia tuh udah punya kerjaan, itu aja. Dan apapun kerjanya? Apapun kerjaannya dengan penghasilan berapapun, yang penting dia bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, itu aja. Kalau di posisiku saat ini ya, yang terjadi masalahku saat ini itulah. Jadi pada dasarnya mapan itu bukan mesti harus punya Pajero Sport dong. Tidak, no. Mamanya yang punya. Jadi saya bilang. Oh my god. Berarti kata-kata mapan itu berarti mapan itu dewasa dalam berpikir. Yes, benar. Dewasa dalam berpikir, mau bekerja. Iya. Seperti itulah ya berarti ya. Dan juga mungkin lebih bisa menghadapi sesuatu begitu. Kalau menurut Pak Abdul gimana Pak Abdul? Ya, yang mapan itu sih bisa memenuhi kebutuhan yang ada pada dirinya dan juga pasangannya kan gitu. Karena tanggung jawab sebagai seorang laki-laki pada saat sudah menikah itu seperti itu. Iya. Kita harus apapun diusahakan, apapun diceritakan, paling tidak seumpamanya nih,
terjadi macam kemarin mungkin pada saat jadi pada saat nganggur itu Kak Dila udah bekerja juga, masih bekerja. Masih begitu. Karena yang kita tahu Kak Dila ini kan kerja ya di salah satu toko yang ada di Blok Songo. Jadi pada saat itu kerja dan mungkin itulah untuk ngebantu biaya hidup sehari-hari betul ya. Ya benar. Karena aku tipikal anak yang mulai dari dulu itu nggak pernah minta sama orang tua. Tipikal anak. Bahkan kalau bisa itu aku nggak pernah mau gini. Kalau bisa aku yang ngasih gini. Masih luar biasa. Itu minta izin nggak waktu menikah? Izin. Soalnya dibilang nggak minta apa-apa ya kan, minta izin pasti harus lah ya nggak. Jadi akhirnya minta juga ya. Harus dong. Kan judulnya minta. Jadi kan kamu. Oke, Bang Bul, silakan ada yang mau tanyakan untuk Kak Dila. Tadi dari Bang Ipan terima kasih sekali pertanyaannya. Cukup puas atau mau ada penjelasan lain silahkan ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau bertanya-tanya bersama kami di sini ya silakan. Ya. Jadi tadi kita sudah sampai di titik di mana dia bahwasannya pada saat itu dia tidak bekerja, Kak Dila sendiri bekerja, berarti dia dong yang ojek, kata-katanya ojek lah kita bilang ya, berangkat pulang. Jadi waktu itu tinggal di rumah orang tua atau setelah akad di bulan 5 tanggal 17 2024. Baru setahun loh aku nikah nih, udah bubar aja. Baru setahun loh. Gak kaget loh Bang. Gak ada efek suara ya. Gitu ya. Gak ada. Kita real ya. Gak pakai efek. Jadi aku tuh sebenarnya nikah sama dia itu yang samanya aja tuh sekitar 6 bulan apa 7 bulan gitu. 6 bulan? Yes, Terus. Padahal 6 bulan itu masih sebenarnya masih hangat-hangatnya. Masih hangat-hangatnya dong, seperti molen ini ya kan? Ya Allah. Tapi 6 bulan, Bang. Cuman ya itu tadi Allah berkehendak lain ya. Perpisahan bukan keinginan loh, cuman itu takdir ya, itu takdir ya Bang. Mau sekuat apapun kita berusaha, kalau laki-lakinya nggak mau, nggak mungkin kan cinta bertepuk sebelah tangan Pak. Sakit. Dengan perjuangan yang sekian tahun, iya. Hanya masih 6 bulan. Iya Bang. Nggak rugi. Banget. Maaf cakapnya, kalau tahu begini bagus nggak usah nikah. Kenapa nggak usah lahir aja? Yes, ya itulah pokoknya. Seperti lagu. Ada lagunya. Aku dilahirkan untuk siapa? Nyambung aja memang kalau masalah gitu ya kan. Jadi pada saat cuma 6 bulan, apa yang terjadi dalam bulan itu? Semua berubah seketika aku berhenti kerja. Jadi sempat Kak Dila berhenti kerja? Berhenti selama 2 bulan lamanya, berhenti kerja. Itu pun akibat ada acara di rumah mertua. Oke. Kita dipestain lagi, setelah pesta di rumah, kita dipestain lagi. Cuman Toke kayak udah ada feeling kian sama suami kayak ini nggak bener nih lagi kau tuh nggak bener atau segala macam gitu kan. Cuman aku namanya suami ya kan, tetap dibela lah mau sejelek apapun, mau kayak manapun dia kayak gimana pun gitu. Tapi kita harus terima namanya laki ya, dia tuh baju kita ya kan. Oke. Walaupun dia hadapan orang tua kita. Mau dia sejelek apapun kita harus tutupin itu semua. Kita harus tetap bela dia. Cuman malah dia tidak ada di posisi kita guys. Lumayan menguras tenaga, energi dan pikiran ya teman-teman, karena dari beberapa tahun pacaran pada saat SMA lah ya, pada saat SMA dan setelah itu menikah hanya 6 bulan. Penggemar berat aku dia ternyata di SMA dulu. Nggak kebayang. Bang aku berapa tahun udah? Kalau aku sih 3 tahun pacaran. 3 tahun pacaran, hasilnya ini sudah 15 tahun. Alhamdulillah. Jadi ini ada komen juga Kak Dila ya. Dari kita bacain nggak apa-apa ya Kak ya? Boleh. Terima kasih udah komen. Ada Mbak Rizka Triwayuni. Ya. Serupa kayak adik aku, nikah palingan 1 tahun, habis melahirkan ditinggal, malah ninggalkan. Wah ini lagi lebih parah dong, Dil. Sebenarnya sama. Sama. Hamil juga? Nggak sempat. Nggak sempat. Berarti untungnya nggak sempat. Ada bawah untung ya. Walaupun udah rugi tetap ada untungnya sedikit. Itulah Indonesia. Iya benar. Ada untung. Dan inilah yang disebut janda kembar.
Ada dia, janda kembar. Enggak nasi anak gadis. Oh, masih ada gratis banyak. Gadis banget wah, gadis terang bulan. Kalau 6 bulan itu belum terlalu hal. Belum ya, belum ya. Belum parah-parah. Belum. Masih running itu ya. Masih running. Udah macam Honda kalian pikirnya. Aduh, gaul kita. Tapi lebih kakak itu lebih lama pacaran daripada nikah. Makanya orang tua aku tuh lebih bagus Nikah dulu cepat langsung ya. cepat pacarannya tapi lama nikahnya Iya. gitu. Berarti sama dong. Harus kembali dia kayaknya. Ini. Oke, jadi dalam 6 bulan apa sih yang menurut Kak Dila? Apa memang nggak bisa selamatin Kak? Nggak bisa selamatin lagi atau gimana? Adanya pihak ketiga bang Oh, berarti dari keluarga. No, kita bukan ya? bukan selingkuh. Kalau Berarti- menurut aku ini pihak ketiganya keluarga. Bukan ipar dalam maut kan? Itulah terkadang memang Kalau kita tuh, kalau udah namanya kita nikah, tinggal serumah sama mertua, tinggal serumah mau sama siapapun. Yang namanya istri ini tetap baik pun di mata mertua pasti salah, bener ya bang? Oke. pasti. Pasti ya. Kayak manapun berusahanya suami nutupi istri, kalau katanya suami tetap masih bela nih mama, sampai kapanpun kita istri bakal tersingkirkan. Oh. Jadi memang alangkah baiknya kalau Kita rumah sendiri. setelah menikah, ya. Ini kan enak kan. Sekejap ya. Jadi memandang Kak Dila yang cantik. Couple kita ya bang. Kayak mama papa. Apa anaknya? Macam mama papa anti nyamuk ya kan. Anaknya. Astagfirullah. Cocok kali ya. Oke, jadi tadi sampai di mana Kak? Sampai di Oh, apa yang bisa dipertanggalin nggak sih? Apa yang pihak ketiga ya? Pihak ketiga. Dan memang setiap rumah tangga itu permasalahan memang dari orang pihak ketiga. Mau itu keluarga, mau itu orang selingkuhan. Apa tidak ada hal baik yang bisa diingat untuk menyelamatkan pernikahan ini? Banyak, sebenarnya banyak. Cuman karena udah bisikan-bisikan syaiton rojim ya, itu tidak akan terkalahkan ya bang. Apalagi bisikannya bukan cuma satu orang. Dia begini, masuk lagi, iya dia juga begini. Tidak akan ibaratnya mungkin dia bisa terlalu terselamatkan. didukung kali ya jadinya. Berarti setan itu banyak anak cabangnya gitu. Payah juga. Berarti semua itu akan janda pada waktunya gitu maksudnya? Iya enggak. Kalau nggak ada orang pihak ketiga pihak ini, ketiga itulah ya. yang menjadi sebuah permasalahan di dalam rumah tanggaku ini. Itulah sebenarnya. bumerang yang Bumerang paling besarnya itu tadi. Jadi terkait dalam pernikahan ini termasuk pernikahan yang terlalu dini nggak sih yang seperti ini? Kalau dari Kalau usia, menurut aku sekarang ya setelah bubaran ini Termasuk ya. Jadi mungkin kalau tahu ujungnya seperti ini ya bang, gitu. kalau udah tahu ya kan. karena yang kita kita pikir adalah untuk menjalin satu pernikahan itu, apalagi di usia yang masih dikategorikan muda, kita di umur 21, laki-laki kan umur 21 ya. sama 21 tahun, sama-sama 20 tahun, mungkin Dianya 22. Oh, dia 22. Kita beda setahun aja. 12 tahun. Berarti masih memiliki ego masing-masing. Benar nggak sih? Dia memang pariblis banget guys. Wih, iblis ya. Pariblis maksudnya Maksudnya gimana nih? Aku baru dengar kata-kata pariblis ini. Nah, kamu Iblis baru ini nih. gini, jadi ya penjelasan ya, dulu ya. penjelasannya. Iblis ini bang, Hmm. yang mendatangkannya dari hatinya yang dalam jiwa yang panas itu. Oh. Panas didatangkan. Egoisnya tinggi, keras kepala, nggak bisa dibilangin. Posesif namanya. Oh, berarti memang itulah hal yang buruk yang mungkin Dia punya. dia punya, dan itulah yang kita bilang di usia dini itu tadi. Karena belum bisa disebut mapan karena belum bisa berpikir dewasa. Mana yang memilih yang mana yang prioritas, minoritas, mana yang diutamakan dan mana yang untuk disampingkan. Nah, seperti itu. Nah, dari panjang cerita ini tadi dan sampai yang ngebuat Kak Dilia itu oke, sah, aku udah gak mau lagi samamu dan kita pisah. Itu Kita nggak usah sebut nama ya. ya kan Iya. udah termasuk tadi ya. Iya. Inisial sebut saja ya. Keluarganya menjelekkan aku, yang nggak tahu sebabnya apa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maaf cakapnya masalah kamar kita juga diceritain. Oh, itu pasti sih. Pasti. Karena kalau sudah laki-laki ini, Dil, laki-laki sudah tidak suka sama perempuan. Memang betul seperti dia bilang, itu akan semua terbongkar karena seperti kenapa tadi kutanya
hal buruk apa yang Dila tahu setelah menikah? Karena setelah menikah juga Dila kan nggak tahu dia tidur Dila sambil ngupil, dia nggak tahu Dila sambil ngorok kan nggak tahu kan. Jadi itu yang terjadi. Makanya tadi sempat pertanyakan hal seperti itu. Itulah yang seharusnya mulai sekarang kita rubah lah. Apalagi buat kalian laki-laki. Mau laki-laki mau perempuan sama aja lah rasaku kan. Macam yang nggak ada benernya gitu. Yang udah selesai udah berpisah, dia tuh ternyata seperti ini ya seperti ini. Ya pasti ada pembelaan masing-masing. Makanya satu tadi pertanyaanku. Apa yang paling diingat? Nah, kata dia itu. Apa yang paling diingat setelah kan udah lama nih. Masih diingatnya perhatiannya Jess, ya kan? Masih diingat pasti romantisnya. Sebenarnya, kalau menurutku sih, ya kan, untuk mempertahankan suatu hubungan itu kita harus ingat manis-manisnya dulu. Karena ada kan pepatah bilang gara-gara tinta, bukan nilai ya, nanti senilai aja disalahkan. Tinta setitik rusak susu sebelahnya. Padahal dia sering berbuat baik, dia sering dia perhatian. Cuman kan enggak apa namanya? Hal-hal baik itu lebih banyak sebenarnya dia buat. Mungkin caranya dia yang salah. Contoh, Dila bilang tadi posesif nih. Dia terlalu pariblis tadi. Mungkin karena terlalu sayangnya mungkin sama Dila. Itu gimana kalau menurut Dila? Karena sayangkah atau memang karena memang dia nggak mau ketahuan yang dia punya? Nah, kadang gitu. Aku masalah nih, ya kan? Dia enggak nih, ya gitu. Contoh kayak pasangan gitu kan. Contoh kita pasangan, tapi kan aku pengen nutupin yang aku buat salah. Iya. Nah, jadi kalau bisa dia jangan pakai aku juga gitu loh. Nah, kalau menurut Dilan tuh bagaimana? Itu sering dilakukan dia sih sebenarnya Bang, untuk gitu. menutupi kesalahannya dia sendiri. Ya caranya itu tadi, mau kemana aja kita tuh nggak dikasih gitu. Bahkan aku tinggal di rumah mertua tuh ada sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan gitulah sampai pisah. Jadi aku tuh memang di sana tuh nggak pernah dikasih kemana-mana Bang. Macam ada yang ditutupin lah gitu. Yes, mungkin namanya itu kampung dia ya. Mungkin takut tersebar apa kejelekan dia selama di sana. Oh, I see. Aku selalu di rumah. Ya dibilang dia nggak usah cerita-cerita sama orang-orang sana. Di rumah aja. Nanti ku jemput kalau mau keluar ke segala macam. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Oke, jadi ada komenan lagi nih, ya kan? Masih dari Bang Ivan. Kayaknya Bang Ivan penonton setia kita nih ya. Iya. Oke, jadi harmonis dalam berumah tangga itu seperti apa? Oke, jadi kita rubah pertanyaannya Bang Ivan ya. Sorry ya, karena kita akan tanya bintang tamu kita nih. Menurut Kak Dila, impian Kak Dila untuk harmonis rumah tangga Kak Dila pada saat itu seperti apa sih? Impian kan nggak salah dong kita rewind kembali. Sama-sama berjuang lah Bang pokoknya untuk impian rumah tangga yang insya Allah kedepannya nanti kalau benar-benar dapat jodoh ya. Amin. Ya Allah, amin. Oke. Ya sama-sama berjuang. Harus saling menutupi kesalahan masing-masing. Setiap orang tuh pasti ada kelebihan dan kekurangan ya Bang. Ya itu harus ditutupi. Gitu. Oke, berarti tadi menyambut harmonis itu jadi impian semua orang sebenarnya kalau semua ya. Karena apa? Siapapun pasangannya pasti mengimpinkan itu kan gitu. Ingin menerima ada apanya. Apa adanya. Apa adanya? Apa adanya ya, bukan ada apanya. Agak lain Bapak ini. Malu aku jadi bintang tamunya. Aja guys. Itulah Papa Podcast. Papa Podcast serius tapi bercanda. Oke. Jadi menerima apa adanya, ya kan? Contoh gini, kalian pernah lihat nggak sih pasangan artis lah kita lihat? Ada nggak yang ganteng sama yang cantik? Ada. Siapa contohnya? Rapi Gigi. Gigi biasa aja. Cantik sih Gigi. Biasa aja. Rapi ganteng. Gigi biasa aja. Cantik loh. Cantik. Dia mungkin kalau kita lihat asli gitu ya. Itu memang artis lah ya. Tapi kalau Luna kita Maxine. Oh.
Yes. Lisu Gigi. Oh itu parah bang, hancur. Lisu Gigi sama mantan suaminya. Nggak Ada pernah baik, ya. ada buruk, ada ganteng, ada jelek gitu kan. Seperti abang bilang tadi, ada apanya? Ada apa? Jadi memang itu impian semua orang. Apalagi kalau kita yang namanya hidup dalam satu rumah tangga. Yang dalam rumah tangga itu bukan hanya menjaga hati kita aja nih. Yes. Betul nggak? Jadi kita menikah itu bukan menyatukan dua hati sebenarnya, menyatukan dua keluarga dan bahkan dari banyak keluarga. Jadi yang terjadi sama Kak Dila mungkin aku bisa simpulkan begini bahwasannya terikut campuran pihak keluarga dalam hubungan mereka. Nah, jadi kompor sana kompor semua baik ini, nggak mungkin juga orang tua satu sisi berpikir nggak mungkin juga orang tua menjerumuskan anak, sementara anak sudah menentukan pilihan, benar nggak seperti itu Kak Dila? Nah, jadi seperti itu. Memang impian semua orang lah, impian banget yang bisa menerima apa ada, terutama pada saat diuji masa ekonomi. Iya. Aku yakin itu, betul nggak Dila? Pokoknya semua berubah itu setelah aku tidak bekerja. Dan di situ dong secara otomatis dia merokok nggak kemarin? Merokok nggak? Perokok nggak? Merokok. Berat ya. Biasanya mungkin nggak Merokok Dila berat, beli judi rokok. online guys. Ya. Judi online juga nggak? Skater bang. Ya. Kita bukan disclaimer untuk orang ya, tapi kita di sini cuma berbagi cerita. Iya. Oke. Kita nggak sebut merek. Jangan sempet ini ya. Jawab kita nanti. Oke, harmonis. Oke, lanjut dari Bang Ipan, masih komen-komen juga nih. Emang waktu bagus juga pertanyaannya nih. Emang sebelum menikah satu sama lain nggak ada komitmen atau ada sepakat? Ada. Pasti ya. Ya itu tadi bang, semua itu walaupun ada komitmen, kalau yang namanya ada bumbu kompor yang sangat meletup, meledak segala macam itu pasti hilang. Tapi kalau sudah komitmen tuh nggak bisa diganggu dong. Anaknya labil. Oh, berarti itulah tadi dia. Tidak dewasa, tidak teguh dengan pendiriannya. Belum bisa menentukan yang baik dan buruk. Itu aja. Laki-laki sulit sih untuk dewasa Sulit. sebenarnya. Bahkan orang yang dewasa itu dikategorikan setelah nikah seharusnya kan. Jadi bener gak sih Bang Abul? Laki-laki itu kalau sama orang yang disayang akan kembali seperti anaknya. Ya benar. Betul. Yang betul. Kalau perempuan gitu juga sama. Kalau perempuan gimana? Kalau Lebih dewasa sih kita bang. Karena kalau nyikapi perempuan dia. itu kalau kamu itu ngedapetin orang yang kamu sayang, Bang, ada gitu gak sih? Ya pasti itu aja. Kan itu masih ke anak-anak mungkin. Biasa tuh makan nih. Biasa. Ini jujur nih, setelah menikah, aku tuh makan memang nggak pernah ngambil sendiri bang. Ya dia yang ngambil, ya satu piring suapan bareng. Biasa. Itu hal yang sangat sulit dilupakan sebenarnya. Sakit, ini masih bercewek dulu loh. Muntah kita aja. Kalau memang benar dia laki-laki yang gitu ya. nggak, ya laki-laki yang perhatian, atau laki-laki zaman sekarang yang namanya nengok muntahan ceweknya aja kadang jijik gitu ya, jijik ya bang. Kalau dia enggak, ya ditungguin mulai dari jam 3 sore sampai jam 9 malam baru pulang. Oh ya, kayak kemarin pernah sakit juga ya, itu sempat ditungguin juga ya waktu Dila sakit ya. Kalau nggak percaya, cek TikTokku yang lama. Iya. Ada situ kayak? Ada di situ semua. Oke, lanjut nih, mungkin Bang Abul bisa bacain Bang dari Kak Ariska ini. Dibacain dulu komen-komennya. Jadi buat teman-teman silakan komen-komen ya di Papa Belanja. Cari aja di TikTok Papa Belanja bakal nemuin podcast Papa Belanja. Untuk komentar dari Rizka Triwahyuni. Ya. Gak mudah memang menjalani lika-liku rumah tangga. Banyak sekali ujian. Iya benar. Betul. Lika-liku berumah tangga itu sangat banyak. Hidup penuh. Nggak mau bang. Suaranya lagi nggak bagus. Ternyata ya suara kita ya. Saya aja lah ya. Bukan ahlinya ya. Kakak aja ini nyanyi. Oke. Kalau kakak ini nyanyi kita denger. Terima kasih buat seputar lagu Sel jangan lupa ya. Iya. Seputar lagu share ya. Siapa admin ini? Nggak tahu gitu Ya sampai sekarang aku nggak tahu, tiba-tiba dia nongol di rumah makan, nongol di bakso gitu ya. Tapi cukup low profile. Lumayan. Ngeri kali ini, Bang. CCTV nih. Iya. Oke, jadi ada satu pertanyaan nih buat Bu Dilah nih.
Wih, adik-adik dah. Iya, jadi kan biar lebih enak gitu loh. Dek Dila. Dila. Menurut ibu lah. Nah, teman nih. 21 orang tahu usianya. Besok 27, baru 23 tahun. Belum kepala 3. Tanggal 27 Bulan 3, bulan 23 bulan, tahun. Nah, siapkan kado kalian kan gitu. 3 tahun lagi. Alamatku masih tetap yang sama ya, Iya, Bang. boleh didownload lewat Shopee ya. Boleh dikirim. Oke, menurut Adik Dila, gitulah ya kan. Tipikal orang dewasa seperti apa? Dan dewasa manusia itu dilihat dari sisi apa? Oke, dari Bang Ipan. Ya, dari cara dia berpikirnya. Hanya berpikir. Cara dia sama kita tuh gimana? Susah sih sebenarnya ngejelasin orang dewasa ini seperti apa. Contoh lah, nggak usah terlalu yang berat-berat lah ya. Contoh, itu ada kabel putus tuh. Kalau orang dewasa kabel putus dia apa yang dilakukan untuk kabel putus itu coba? Ya. Ada kabel putus umpamanya. Kalau orang dewasa bagaimana nanggapinya? Kalau menurut Adik Dila gimana? Gimana Bang, aku nggak tahu. Jelasin lah. Iya disambung ya kan? Aja. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada dua nih sebenarnya ya kan. Kalau orang dewasa dia akan melihat dulu kabelnya di mana putusnya. Iya. Betul nggak? Nah, tapi kalau dia masih anak, udahlah panggil orang aja suruh ngecek. Oh, itu anak-anak. Ah, kalau kami tadi masih berpikir, kayak yang kami tadi Dewasa dong, kita dewasa. dewasa lah. Oh, ya. dewasa. Kita dewasa, join lah kita cuy. Langsung disambung kan, karena lihat kabel itu putus kan gitu. Iya. Jadi harus dilihat dulu. Intinya apa? Menyangkut kedewasaan berpikir. Ini kalau menurutku, ini kita tanya ke orang lain. Iya. Harus melihat apa dulu permasalahannya, baru diselesaikan masalahnya, dicari solusinya. Jadi Seperti itu. Oh, enggak ada apa-apa sih itu kucing. Jadi kalau menurut Dila sendiri bagaimana? Nah, dalam kasusku ini sebenarnya ya, Iya. 8 bulan aku pisah sama dia Bang Uya. Benar. Sebenarnya itu benar. Aku yang menentang dia meminta buku nikah. Jelas dong, kita sebagai seorang perempuan ingin mempertahankan sebuah rumah tangga. Oh jelas. Ya. Kutahankan selama 8 bulan, Bang. 8 bulan. 8 bulan ku pertahankan, ibaratkannya sengaja dia minta buku nikah, alasanku hilang. Dengan alasan cemana supaya kita bisa rujuk kembali. Oh berarti sempat mau rujuk keadilannya? Kalau aku tuh sebenarnya masih berharap dulunya setelah kok live-mu mati guys. Oh itu kali apa namanya? Pajel. Apa pajel? Keamanan itu Kak. Siap. Iya Bang ya? Iya pajel. Aku enggak Bang. Aduh. Ke band. Nggak kebeli sih. Dia pajel. Terulangi. Ternyata kan. Pajel lupa. Ulangan dewa nantinya. Enggak apa-apa sambungannya. Udah, betul. Enggak. Oke, baik. Kembali lagi di Pak Podcast. Maaf ya tadi agak terputus. Iya. Karena biasanya ada pajil, kalau udah kelamaan tuh ada pajil yang harus diiniin. Iya. Oke, jadi kembali lagi. Masih jujur, masih pengen, masih mau. Iya, masih berharap ada kemungkinan untuk bersama. Iya, pada 8 bulan lah ya. Iya. Cuman setelah dipikir-pikir, laki-laki ini tadi nggak ada perubahannya. Nggak ada perubahannya. Satu aja. Setelah kita ada kontra pro yang sangat-sangat luar biasa sekali. Seharusnya dia bisa buktiin kalau memang dia laki-laki yang masih seharusnya ya ini Bang. berapa bulan kan? Seharusnya dia tuh setelah bubar, aku dicap gini sama mertuaku. Biar gimana? Berubahlah. Motivasi dong jadi aku kan gitu ya. Buat aku tuh motivasi gitu. Ini enggak ya tetap bangunnya siang. Makin enggak keurus, makin hancur. Maaf cakapnya aku dengar bisikan orang dia udah ya begitulah. Paham ya pasti ya. Berarti memang sebenarnya kemapanan itu perlu dong, atau kemapanan itu atau persiapan sebelum menikah. Dalam arti kata kalau seperti yang terjadi mungkin impian semua orang, mungkin rezeki itu setelah menikah baru ada. Iya. Kita tuh udah dikasih sebenarnya Bang, kalau dibilang mapan dia orang lumayan. Oke. Bahkan setelah aku menikah sama dia ada 4 bulan atau 3 bulan menikah.
Kita langsung pindah rumah Pak mertua. Kita dikasih ladang loh. Yang harus dikerjakan. Iya, Berarti ada kerja lah sebenarnya. Iya. Oke. Ladang 2 hektar. Buka ini kalian urus. Enak tuh. Kayak gitu ya. Kalau kita yang namanya merintis mencari 2.000 perak tuh susah ya bang. Susah kali lah. Sangat susah. Ini hanya tinggal mengolah. Bahkan bukan dia yang kerja. Pasti ada anggota ya. Namanya Ya, itu kan betul, punya Ladangnya kita. udah ada ya kan, ladangnya sudah ada. Iya. Tinggal kita yang ngolah. Kita tinggal mengolahnya aja. Apa jawabannya bang? Apa? Aku tidak sanggup untuk bekerja. Oh, wah. Udah kalau memang nggak mau, ku bukakan kau warung. Nah, Diam. Biayanya mahal katanya. Berarti ini sudah tidak ada keinginan dong kalau seperti itu. Ya aku tahu itu setelah udah nikah. Dia bisa punya pikiran seperti itu. Apa dia terlalu nyaman pada saat Aku bekerja. ya? Jelas nyaman. Sayang butuh ini. Ya ambil aja di ATM, uangnya ada. Sayang pengen beli ini. Maaf cakapnya aja ya. Setelah akad, nih baju yang di badan. Ini bukan membongkar aib sih sebenarnya. Oke. Ini cerita memang kenyataannya seperti itu ya. real ya. Real ya. Baju yang di badan aja, yang dibawa hanya kaos doang loh bang. Wih. Kita ini istri loh. Berarti itulah cerita Mokondo lah ya ceritanya. Lebih tepatnya sih. Berarti ternyata real. Biasa ya. Aku pikir itu cuma satu konten belaka ya. Cuma satu konten belaka itu. Kurasa mungkin abang memang nggak tahu cerita ini. Nggak tahu sih, makanya Apalagi aku nggak tahu. aku coba mengulik dari sisi lain, kan seperti itu. Mungkin dari teman-teman TikToker, teman-teman Papa Podcast, tahunya kan Kak Dila itu ya happy aja, nggak ada. Aku yang bangkit nyanyi-nyanyi aja, setelah gitu. awal 2025. Sempat drop selama 1 bulan di rumah sakit bang. Oh oke. Kenapa kan? Kalau dokter bilang ke aku tuh aku stres Ya. stres Psikologi. karena ya stres ya akibat ya ini tadi mungkin Iya, kan iya. stres Pasti lah. perpisahan ini tadi kayak nggak terima kok bisa Iya. kayak gini ke aku, kok bisa kejadian Karena pada dasarnya memang kalian saling dicinta pada saya itu, karena Iya. belum tahu seperti apa sebenarnya dalamnya. Seperti Wak Abul bilang kemarin pada saat kita podcast ya, waktu hujan kemarin, menikah itu enaknya cuma di awal aja, setelah itu menyakitkan. sebenarnya nggak menyakitkan bang kalau sama-sama berjuang. Betul. Dan itu juga pribadi host alamin juga, karena host juga dimulai dari minus malahan, ya dari minus sampai saat ini. Tapi begitupun yang namanya kita menjalin rumah tangga, pada dasarnya memang seperti Kak Dila bilang tadi, harapannya pengen bisa menghargai atau menutupi kekurangan satu sama lain. Jadi kalau yang terjadi sama Kak Dila sekarang ini adalah sang lelaki sudah nyaman dengan, mungkin pas pacaran juga seperti itu. Nah setelah kita tahu dong seorang karyawan di salah satu band swasta yang gajinya nggak sedikit, dengan pengeluaran sebanyak itu biasa tepuk. Maaf cakapnya aja selama kerja di bank posisi ya namanya kita udah sayang sama nih namanya cowok nih ya udah Ya. sayang banget nih. Dia mau dibilang bodoh terserah. Pasti semua orang ngalami ya bang. Ya. Kalau udah sayang tuh memang bodoh, kalau udah cinta tuh memang bodoh. Berarti cinta itu membodohkan dong. Bodoh sangat sekali. Berarti jangan jatuh cinta lagi lah. Biar aku yang dicintai. Kasih. Itu dia. Sesuatu itu. Nanti dibuat dia apa ya? Kata-kata tadi. Biar aku yang dicintai. Biar aku yang dicintai dong. Oke. Untuk seterusnya Oke. biar aku yang dicintai. Memang selama dia itu kerja di bank dulunya, ya mungkin dia gajian namanya bank BRI itu ya pasti negeri ya bang ya. Oh, negeri ya, perusahaan negeri. BUMN. Gajian pasti kan di tanggal akhir ya, kayak biasa kita orang kebun tuh biasa. Namanya aku kerja di toko, setidaknya pasti punya uang masuk ya. Iya. Sayang aku mau beli sepatu loh, ntar aku ganti gajian. Oh pakai aja dulu nggak apa-apa uangnya, nanti aku TF. Oh berarti pada saat pacaran tuh sudah ATM satu lah ya? Enggak, ATM tetap masing-masing. Masing dia bang. Cuman Tapi ibaratkannya masih bisa dia minta sama kakaknya. masih, padahal dia tuh kerja gitu Kalau ya. bank loh kerjaannya. Berarti Nggak perlu Nggak kepenjelasan. perlu diperjelas. MKD ya, paham lah MKD. MG, MOI.
Jadi setelah menikah di umur 21 tahun, di umur 22 cerai, bukan cerai, bermasalah dan memutuskan untuk berpisah. Dan saat ini sudah mulai move on dengan segala kegiatannya. Kan gitu. Kita lupakan yang lalu-lalu, biarlah itu semua menjadi suatu pelajaran buat Kak Dila dan juga buat teman-teman semua yang sudah mendengar. Ataupun ada orang yang mungkin hanya dengan katanya nih Kak Dila. Siapa tahu nih, kita nggak tahu penonton kita ini dari mana-mana kan, dari alam gaib, alam nyata kita nggak tahu. Jadi kita harus mendengar dari dua sisi. Bagaimana? Karena siapapun orangnya tidak menginginkan perpisahan. Siapapun orangnya. Karena kita ingin berjalan semua semestinya seperti keinginan kita. Jadi Allah itu mungkin lebih sayang sama kita. Allah tahu yang kita butuhkan, bukan hanya yang kita inginkan. Nah, jadi seperti itu buat teman-teman semua. Banyak lagi hal-hal yang bakal kita kulik untuk sama Kak Dila ini. Karena sebenarnya banyak menarik sekali kisahnya. Bisa dibayangkan apa hubungannya dengan tema malam ini. Jadi dibayangkannya di usia 21 tahun saja, ya kan? Masih ada rasa kekanak-kanakan, betul nggak sih? Masih ada rasa kekanak-kanakan dalam suatu pernikahan. Bahasanya belum terlalu mapan pola berpikirnya, belum terlalu mapan untuk masalah ekonominya. Karena pada saat ini, seperti kata Kak Dila tadi, dia hanya ingin dicintai. Untuk kedepannya dia ingin dicintai. Nah, biar aku aja yang dicintai, jangan aku mencintai. Karena lebih berat sih sebenarnya Kak Dila kalau kita dicintai. Kenapa? Nanti itu akan timbul posesif sebenarnya. Posesif kenapa? Kalau kita sudah terlalu cinta sama seseorang, kita pergi kemana harus lapor, gitu loh. Dan itu yang dialami seorang laki-laki, Kak Dila. Laki-laki kalau sudah mencintai suatu barang, bukan berarti disamain ya, tapi memang seperti itu. Laki-laki kalau sudah mencintai satu barang, apapun ceritanya bantu akan lecet, nggak boleh lecet. Nah, tapi sekali laki-laki ini berbuat salah nih, ya kan, barang itu akan tahu dan dia akan melecetkan dirinya sendiri. Jadi gitu dia. Kata-katanya cukup mendalam sih sebenarnya kalau rasa gue kata-kata tadi itu. Karena kalau sudah berbicara feel, perasaan, wanita itu nggak akan pernah dibohongi karena penyuapan itu sangat kuat. Beda dengan pria. Pria itu menggunakan logika, akal berpikir, akal sehat. Kalau perempuan, perasaan yang digunakan. Bisa jadi tiba-tiba kita pulang, ya kan? Dia diam, nggak mau ngomong apa-apa. Nah itu kalau perempuan, pernah ngalamin nggak sih? Diam, ya kan? Kita nggak tahu apa mau ngapain. Nah itu loh perempuan mengandalkan perasaan dan lebih sakit hati daripada sakit gigi. Yes, benar sekali. Itu dia. Oke, mungkin statement terakhir dari Kak Dila, ya kan? Apa yang Kak Dila rasakan sekarang setelah sudah sertifikat belum sih? Belum. Masih lagi surat desa lah ya. Insya Allah lagi proses. Masih surat desa ini ya? Nggak ada, Bang. Nggak ada surat desa? Surat camat nggak ada? Berarti belum sertifikat. Oke. Sudah memutuskan Lagi proses. Tidak ingin. Sudah janji ke pengadilan? Udah. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah lagi pengurusan dalam apa ya? Harus aku yang menggugat karena Betul. Aku juga sempat komunikasi Bang sama dia beberapa bulan yang lalu. Tepatnya di tanggal 4 semalam bulan 5 kita sempat jumpa karena aku undangan ke kampungnya dia. Kalau memang kita benar-benar udah nggak suka nih sama ini posisi nih orang abang nih laki-laki nih. Iya. Memang laki-laki ya. Memang laki-laki. Kalau memang abang nih udah nggak suka nih sama istri, memang udah pisakian kayak aku gini, melihat aku aja abang kan memang udah benar-benar ngapain perempuan ini pasti gitu, bener ya, bahkan nggak mau jumpa. Iya, ngelak mau disodori orang kayak manapun, mau ibaratkannya binimu di sana, binimu mampus lah dia kan gitu ya pasti ya, nggak akan mau jumpa. Ini enggak, aku di sini dia gini, aku di sini dia gini, masih cari-cari tempat loh, ibaratkannya gitu. Ibaratnya masih dia cari perhatian lah dia cerita. Bener. Dia belum dapetin sih intinya. Belum dapetin yang seperti ini. Sebenarnya bukan Bang. Dia itu masih sayang. Oke. Dikalahkan karena gengsi dan dukungan dari pihak ketiga ini tadi. Itu yang membuat dia hancur sebenarnya. Sanggup untuk pisah dari pihak ketiga ini tadi. Iya. Tapi ngikut dia. Ibaratkan bos malakamal ini. Iya. Ya kan? Kepingin istri takut dengan orang tua. Kepingin orang tua harus pisah dengan istri. Itu makanya lagi. ada gunanya bucin itu ya. Iya.
Nggak juga sih. Jangan ya. Apa micin? Bucin. Oh, bucin. Bucin itu budak cinta. Astagfirullahaladzim, aku baru tahu loh tinggal udah cinta. Tahu selama ini tahu cakap-cakapnya aja. Oke. Jumpa ya. Sampai malam nih aku nih karena aku juga ngikuti kawan nyanyi kan. Sekalian Cakapnya juga undangan. ya. Ya begitulah kira-kira. Jelas dong. Oke. Jadi sekarang perasaan Kak Dila macam mana? Bahagia, lepas, Lebih tenang bang. lebih tenang. Kalau Tapi bahagia masih kalau bahagia mungkin enggak ya Enggak, bang, ya, kan. karena setelah ini lebih tenang. Cuman sih setenang-tenangnya gini aku juga masih sering diteror jarak sama siapa tuh? dengan akun fake. Oke. Oh, Akun Teror apa fake. nih? Bukan teror yang macam-macam kan? ya. Sekarang gini kita buat akun fake itu dengan alasan kita neror orang. Diterornya apa dulu nih? Dimaki-maki kah? Diancam kah? Ngejelein aku. Oh, I see. Ngejeleinnya udah kau begini kok mau ya dulu suamimu sama kau begini-begini. Oke. Kalau aku tuh menurut feeling aku, kalau nggak dari pihak ketiga dia sendiri. Kalau menurut aku. Berarti netizen Kak Dila ini masih banyak lah bertebaran luar sana untuk CCTV-nya, mengomentari. CCTV dia Lempar sangat tangan, banyak sembunyi sembunyi. batu. Lempar batu sembunyi tangan. Oh, Bang. terbalik ya. Terbalik ya. Lempar batu sembunyi tangan ya kan. Itulah dia. Oke. Iya. Karena gini, terakhir aku juga sempat nge-DM akun fake nih tadi karena udah gerem ya bang, ibaratkannya apa sih maksudmu kan gitu ya. Aku sempat up juga ke sosial media, ke Facebook aku terutama. Keluarganya banyak marah. Oke. Aku juga nggak sebut merek. Kau siapa Iya, enggak. iya. Aku cuman akun ini tadi yang ku foto, siapa mana tahu ada yang kenal kan gitu ya. Cuman keluarganya banyak marah. Buat apa di post? Buat apa gini? Sama aja gitu. Kenapa harus tersinggung kan? Nah, makanya Kalau saya tidak berbuang apa yang perlu? makanya aku bilang kalau bukan kalian sebenarnya kalian udah diam, nggak perlu ikut Iya, campur ikut gitu. campur. Dan aku nge-DM akunnya itu, aku bilang blokir aku. Jangan kau cari tahu. Aku sama dia udah selesai. Oke. Udah nggak ada masalah apa-apa. Kalau memang kau calonnya silahkan ambil. Kalau memang itu tujuanmu, aku bilang. Aku nggak akan memperberatkan kalian lagi, nggak akan mempermasalahkan. Alasan dia apa jawabannya? Rugi kali aku ngeblok kau. Aku kan masih pengen nengok kau. Jelas dong dia berarti. Ya. Oh. Itu aja. Berarti memang Dia tidak bisa move on. Lempar tangan sembunyi batu. Oke, ada udang di balik media lah kalau gitu ya. Iya. Baik, teman-teman semua. Masih kita di acara apa podcast serius tapi bercanda. Pas minum apa? Kalau Oke, jadi buat teman-teman sudah lebih dari 5 menit ya kita podcast malam hari ini, tapi nggak apa-apa. Lebih dari 5 menit. Ya, harusnya kan kita jam 10 selesai nih, sudah 22.04. Oke, jadi buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, kita sudah tiba di penghujung acara di suasana malam hari ini. Sebenarnya masih banyak kali cerita-cerita yang bakal kita ungkit ya dari Kak Padilla ini. Masih banyak ceritanya, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita, ya kan? Waktu juga Ada pertemuan, ada perpisah. Dan mungkin kita akan merangkumkanlah sedikit ya tentang masalah pernikahan dini ini, kan gitu. Di usia 21 tahun yang dianggap sudah mulai mapan, mulai dewasa dong seharusnya. Masih terjadi seperti yang terjadi sama Kak Dila. Labil, masalah ekonomi dan juga masalah pihak ketiga yang mengganggu. Jadi mungkin akan ada statement-statement mungkin dari Kak Dila lah untuk memotivasi kawan-kawan di sana tentang macam mana menjalin pernikahan yang akan datang. Silakan Kak Dila. Motivasinya jangan dari aku bang, karena gagal. Oh, enggak, maksudnya kan pengalaman nih. Setidaknya kakak punya mimpi, punya pengalaman. Kamu jangan seperti ini ya, ataupun kalian harus lakukan ini. iPhone yang enggak nampak bang ini. Nampak udah aman, nampak aman itu. Gimana Kak Dila? Coba kasih dulu sesuatu hal yang menarik dari cerita kakak ini sama kawan-kawan. Kalau menurut aku ya buat perempuan-perempuan di luar sana yang lagi pilih-pilih jodoh, cari yang benar-benar bertanggung jawab, sayang keluarga dan mapan.
untuk kedepannya. Itu sih. Karena menikah bukan hanya untuk enak-enaknya aja. Itu aja. Simpel tapi nyata bang. Pengalaman pribadi. Kalau menurut Abul, Nah, menurut aku ya kak ya. masih lama deal? Masih. Dona Panjaitan. Gimana ini? Dona Panjaitan kak dona nih. Silakan. Ini kak ya. Dan menurut kakak butuh nggak materi atau penampilan? Tidak. Mana Kalau yang- materi mungkin butuh ya bang. Karena kan untuk kehidupan sehari-hari ya jelasnya. Jadi yang paling utama itu materi atau penampilan? Mana yang diutamakan? Materi. Materi utama ya. Iya. Karena kau beli beras gak butuh cinta sayang. Oh ya, Yang nggak perlu dibutuhkan tampang juga. ya kan? Iya. Itu. Dari materi itu kita bisa jadi tampang Iya ya. dong, Rombak dari tampang materi gitu, ya. gitu. Yang tadinya agak kucel banget bisa jadi kayak, wih udah ganteng deh sekarang ya Iya. gitu. Aku pakai efek. Itu lain lagi. Efek juga sangat dibutuhkan dalam Begitu Media sosial. Betul. Oke, jadi menurut Pak Abul gimana? Ya menurut aku seperti itu. Seperti itu aja lah ya. Jadi Pertanyaan pro dan kontra kita di apa ini? Kami kontra. Kontrak atau apa Pro, ya. kan? Asal jangan pakai kawin di depan ya kami. Oke, baik teman-teman semua, di akhir acara ini aku coba menyimpulkan bahwasanya pernikahan dini itu kalau bisa jangan dilakukan dan jagalah pergaulanmu semasa usaha masih produktif. Karena apapun ceritanya, mau produktif atau tidak, itu semua tinggal waktu yang akan menjawab. Pergaulanmu adalah cara berpikirmu, pergaulanmu adalah cerminan hidupmu. Dengan siapa kau bergaul akan melihat, akan tercipta bagaimana kehidupanmu nanti. Pernikahan bukanlah satu hal yang main-main, tapi bisa dibuat bukan main. Karena apa? Pernikahan adalah sesuatu hal yang bisa menerima kita, membentuk kita yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi tahu, tidak memiliki apa-apa jadi memiliki apa-apa, karena semua itu adalah kehendak sang pencipta. Apalagi di balik rezekimu ada rezeki keluargamu, ada rezeki istrimu. Jadi berbuat baiklah, terimalah apa adanya pasanganmu, karena sampai kapanpun dia akan membawamu ke surga nanti, dan dialah yang akan menjaga Pasangan hidupmu di akhirat. Oke. Terima kasih sudah menonton. Oke. Terima kasih untuk Kadila Nasution. Terima kasih Wa Asabul. Kita akan ketemu lagi di malam minggu, tentunya dengan bintang tamu yang berbeda dan juga dengan topik yang berbeda pula. Iya. Akhirul kalam, aku Surya Dharma. Ashabul Rahab. Kadila Nasution. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Podcast serius tapi Bercanda. oke. Terima kasih. Bye Kadila. bye. Makasih ya, makasih Wa Abul. Tapi memang betul lah ya. Apa ya kita salaman gitu ya.